Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Suprastruktur politik adalah semua lembaga negara yang disebut di dalam konstitusi negara dan menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga negara tersebut memiliki tugas membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Berikut ini yang termasuk suprastruktur politik adalah A. Kelompok penekan, B. Partai politik, C. Organisasi kemasyarakatan, D. Dewan Perwakilan Rakyat, dan E. Media massa. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kita bahas. Jadi kenapa memilih yang D, Dewan Perwakilan Rakyat? Karena suprastruktur politik ini menurut Ketatanegaraan RI yang berdasarkan UUD NRI 1945 adalah Presiden, MPR, DPR, DPS, BPK, MK, MA, dan KY. Soal selanjutnya. Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang eksekutif melakukan kerjasama dengan DPR sebagai pelaksana kekuasaan legislatif yang pengaturan dan batasannya ditetapkan oleh UUD NRI tahun 1945. Contoh penerapan kerjasama tersebut dalam Ketatanegaraan Indonesia adalah A. Penyusunan rancangan undang-undang APBN untuk dilakukan pembahasan secara bersama-sama. Dan yang B, membuat undang-undang dan undang-undang itu berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang C, menafsirkan isi undang-undang dan memberi sanksi atas setiap pelanggaran. Dan yang D, mengangkat gubernur dan bupati atau wali kota di seluruh wilayah Indonesia. Yang E, menyelesaikan kasus-kasus sengketa pertahanan dan sertifikasi. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Penyusunan rancangan undang-undang APBN untuk dilakukan pembahasan secara bersama-sama. Nah, jadi contoh kerjasama antara Presiden dan DPR. Yang pertama itu ada rancangan UUD dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dan yang kedua, penyusunan rancangan undang-undang APBN untuk dilakukan pembahasan secara bersama-sama. Dan yang ketiga, menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Penyusunan rancangan undang-undang APBN untuk dilakukan pembahasan secara bersama-sama. Soal selanjutnya. Dengan berlakunya otonomi daerah, pemerintahan daerah mempunyai kewenangan yang besar sehingga dapat melaksanakan pembangunan yang A. menguntungkan pejabat daerah, B. menghasilkan keuntungan, C. membantu pejabat di daerah, D. sesuai aspirasi masyarakat di daerah, dan E. meringankan pemerintahan pusat. Ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, sesuai aspirasi masyarakat di daerah. Jadi, otonomi daerah memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri. Maka, dengan demikian, pemerintahan daerah memiliki kewenangan yang besar terhadap daerahnya. Namun, bukan berarti pemerintah daerahnya bertindak semena-mena, melainkan harus sesuai dengan aspirasi daerah tersebut. Soal selanjutnya. Salah satu tujuan berlakukannya asas desentralisasi adalah A. memberdayakan rakyat di daerah, B. mencegah penyalahgunaan kekuasaan, C. membatasi kekuasaan pemerintahan pusat, D. meringankan pekerjaan pemerintahan pusat, dan E. mewujudkan kemandirian daerah. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A. memberdayakan rakyat di daerah. Nah,
Jadi tujuan otonomi daerah itu ada 5. Yang pertama, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik. Dan yang kedua, memberikan kesempatan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Dan yang ketiga, meringankan beban pemerintahan pusat. Dan yang keempat, memberdayakan dan mengembangkan SDA. Dan yang kelima, mengembangkan kehidupan yang demokrasi, keadilan, dan lain-lain. Yang paling tepat adalah yang A, memberdayakan rakyat di daerah. Soal selanjutnya, berikut yang menjadi dampak negatif dari otonomi daerah kecuali. Nah, yang A, terjadi konflik antar daerah. Dan yang B, kesejahteraan masyarakat meningkat. Dan yang C, munculnya kriminalitas yang tinggi. Dan yang D, meningkatnya KKN di daerah. Dan yang E, meningkatnya sifat sukuisme. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang B, kesejahteraan masyarakat meningkat. Jadi dampak negatif otonomi daerah, yang pertama itu ada terjadinya konflik di daerah. Dan yang kedua, munculnya kriminalitas yang tinggi. Dan yang ketiga, meningkatnya KKN di daerah. Dan yang keempat, meningkatnya sifat sukuisme. Nah, karena di sini ada kecuali, berarti yang tidak masuk ke dampak negatif otonomi daerah yang B, kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Soal selanjutnya, Indonesia sudah lama menerapkan kebijakan daerah, termasuk tata cara pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Sayangnya, kebijakan ini justru menimbulkan fenomena tumpang tindih izin pengelolaan lahan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Menggunakan analisis perubahan sosial, munculnya kebijakan desentralisasi dapat dilihat dari adanya A, perubahan struktural yang harus muncul dengan pertimbangan kesiapan sistem pemerintahan antara pemerintah daerah dan pusat. Dan yang B, perubahan struktural yang harus muncul dengan pertimbangan kesiapan mental pemerintahan antara daerah dan pusat. Dan yang C, perubahan struktural yang harus muncul dengan pertimbangan kesiapan kekuatan material pemerintahan antara daerah dengan pusat. Dan yang D, perubahan kultural yang terencana dengan pertimbangan kesiapan kekuatan seimbang antara pemerintahan antara daerah dengan pusat. Dan yang E, perubahan kultural yang harus muncul dengan pertimbangan besarnya wewenang yang akan dilimpahkan dari pusat ke daerah. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang A, perubahan struktural yang harus muncul dengan pertimbangan kesiapan sistem pemerintahan antara pemerintah daerah dengan pusat. Kenapa yang A? Nah, mari kita bahas. Indonesia sudah lama menerapkan kebijakan desentralisasi termasuk tata cara pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Sayangnya, kebijakan ini justru menimbulkan fenomena tumpang tindih izin pengelolaan lahan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah menggunakan analisis perubahan sosial. Jadi munculnya kebijakan tersebut dapat dilihat dari perubahan struktural yang harus muncul dengan pertimbangan kesiapan sistem pemerintahan antara pemerintahan daerah dan pusat. Soal selanjutnya, pertumbuhan penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah pula terjadi dalam proses pemilihan kepada daerah. Ada 3 sistem pemilihan ataupun kenaikan kepala daerah yang sempat berlaku di Indonesia. Ialah menunjukkan langsung oleh pemerintah pusat atau gubernur ditunjuk serta dinaikkan oleh presiden, bupati atau wali kota oleh menteri dalam negara. Dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah. Pada saat ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh A, dipilih oleh partai politik, B, dipilih langsung oleh rakyat, C, pengangkatan kepala daerah, D, dipilih oleh pemuka serta tokoh masyarakat, dan E, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, dipilih langsung oleh rakyat. Nah, jadi pada zaman sekarang pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, bukan ada penerapan oleh sistem demokrasi. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat ini memang yang B, dipilih langsung oleh rakyat. Soal selanjutnya,
Konsekuensi logis syarat pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan segala urusan pemerintahan di daerah. Jadi kewenangan ranah pemerintah daerah ialah merupakan A. Peradilan atau justisi, B. Politik luar negeri, C. Kebijakan pendidikan, D. Pertahanan serta keamanan, yang E. Moneter serta fiskal nasional. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kebijakan pendidikan. Nah, kita bahas. Kenapa bukan yang A, B, D, ataupun yang E? Karena merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Soal selanjutnya. Pemerintah daerah ialah bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan buat mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Pemerintahan daerah melaksanakan otonomi seluas-luasnya buat mengendalikan serta mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan A. Asas keterbukaan serta akuntabilitas, B. Asas otonomi serta tugas pembantuan, C. Asas kepastian hukum serta demokrasi, D. Asas pemerataan serta pembagian kekuasaan, yang E. Penyeimbang serta pembagian keuntungan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Asas otonomi serta tugas pembantuan. Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Semoga Bapak Ibu lolos P3K tahun ini. Semangat terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.